Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azra Dwi Rizky dengan NIM 210605 110097. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai 17 prinsip UI UX pada website HoYoLab. Nah, di sini HoYoLab merupakan sebuah website dan aplikasi dari perusahaan HoYoverse atau MiHoYo. Nah, di mana HoYoLab ini merupakan sebuah sosial media untuk seluruh game-game HoYoverse seperti Genshin, Honkai, HSR, Tears of Themis, dan ZZZ. Nah, pada website tersebut, player atau user dapat melakukan sharing pengetahuan, berita, guide, dan hal-hal yang berhubungan dengan game-game HoYoverse itu sendiri. Nah, selain itu, HoYoLab juga merupakan sebuah tools interaktif di mana sang developer sendiri memberikan banyak tools yang dapat membantu player dalam gamenya seperti map interaktif, guide karakter, update notice, ataupun event-event berhadiah yang juga banyak diminati oleh usernya sendiri. Oke, masuk saja ke 17 prinsip tersebut. Yang pertama, itu ada user compatibility. Nah, di mana seperti pada penjelasan sebelumnya, HoYoLab merupakan website untuk game HoYoverse yang mana memberikan kebutuhan gamernya seperti bagian media sosialnya di mana user bisa melakukan posting. Nah, sehingga tampilan website tersebut disesuaikan dengan kebutuhan gamers dengan beberapa kebutuhan seperti ada interest group, home, following, event, dan lain-lain. Oke, yang nomor dua yaitu ada product compatibility. Nah, website ini terintegrasi dengan baik dengan seluruh produk HoYoverse yang mana user dapat mendapatkan seluruh informasi dan update mengenai seluruh game tersebut secara cepat. Nah, seperti misalkan di sini ada Genshin Impact, Honkai Star Rail, Zenless Zone Zero, Honkai Impact, Tears of Themis, dan HoYoLab itu sendiri yang mana merupakan game-game dari HoYoverse-nya sendiri. Nah, yang jika kita pencet itu kita bisa mendapatkan beberapa informasi postingan, guide, dan lain-lain yang seperti ada di sini. Di sini juga terdapat toolsnya. Oke, selanjutnya yang nomor 3 itu ada task compatibility. Nah, sesuai dengan fungsi utamanya dari HoYoLab, yaitu media sosial bagi game-game HoYoverse dan tools interaktif. Nah, saat user pertama membuka website, maka akan diberikan ke homepage yang sudah berisi postingan-postingan rekomend dari website. Nah, website juga memberikan pop-up login dengan berbagai pilihan seperti FB, Twitter, dan lain-lain. Nah, namun karena saya sendiri sudah ada login, nah jadi tidak akan muncul pilihan loginnya sendiri. Nah, selain itu pada bagian kanannya juga terdapat tools-tools yang dapat digunakan oleh user yang dapat membantu user itu sendiri. Oke. Nah, yang keempat di sini ada workflow compatibility. Nah, halaman website HoYoLab sudah didesain dengan baik dengan masing-masing tugasnya memiliki tempatnya sendiri seperti pada homepage-nya sendiri yang mempunyai dua tab yaitu home dan interest group. Nah, dengan masing-masing dengan subtabnya itu ada following, recommended. Nah, jika kita bisa membuka following itu terdapat join topics yang mana topik-topik yang ada ataupun user atau yang sudah kita follow. Nah, recommended tersebut itu adalah recommend dari HoYoLab-nya sendiri dan event tersebut adalah dari developer yang membuat event untuk user-usernya. Nah, selain itu jika kita masuk ke interest group, itu kita bisa melebih detailkan sendiri mengenai postingannya hanya sesuai dengan game itu tersebut. Nah, di sini ada postingan Genshin, Honkai Star Rail, Zenless Zone Zero, Honkai Impact, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu bagian dari subtabnya juga terdapat tools dari game-game tersebut yang bisa kita gunakan seperti misalkan ini ada interaktif mapnya dari Genshin Impact yang bisa kita gunakan. Nah, sini merupakan salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk bermain Genshin Impact. Nah, oke. Selanjutnya, konsistensi. Nah, di mana desain dan interaksi yang konsisten pada website ini membantu user merasa familiar dan nyaman. Nah, dengan elemen-elemen seperti tombol, icon, dan navigasi yang seragam, memastikan user tidak perlu mempelajari ulang cara menggunakan setiap halaman. Nah, di mana setiap game-game
Jadi Hoyoverse sendiri itu memiliki temanya, tema icon sendiri. Misalkan seperti yang Genshin ini agak tradisional, terus ada Honkai Star Rail dengan futuristiknya dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya familiarity. Nah, HoYoLab sendiri itu sudah menggunakan elemen-elemen desainnya yang sudah terkenal atau sudah dikenal oleh para gamers seperti icon save, toolbox, check-in, terus ada mapnya dan yang lain-lain. Yang nomor 7 itu ada simplicity. Nah, di mana HoYoLab itu memberikan tampilan utama dan yang kurang utama dengan baik. Nah, misalkan sebagai tampilan utama itu adalah postingan dari user. Nah, postingan dari user itu akan dimasukkan ke bagian tengah tersebut di sini. Nah, seperti contohnya ini. Sedangkan pada yang kurang utama itu akan ditempatkan di bagian kanan ya. Seperti di sini ada tools-toolsnya, ada trendingnya, dan merupakan untuk download aplikasinya. Dan juga di sini ada juga kontak developernya. Nah, terus yang nomor 8 di sini ada direct manipulation, di mana user dapat berinteraksi langsung dalam website, terutama dalam fitur postingannya seperti melakukan like, comment, share ataupun pilihan not interest pada suatu topik. Nah, seperti ini. Nah, di sini jika saya mengklik sebuah postingan, itu kita bisa melakukan komen, like, dan lain-lain. Oke. Yang nomor 9 itu ada kontrol. Nah, di sini user memiliki kontrol penuh atas pengaturan privasi, notifikasi, dan komen yang mereka bagikan. Nah, ini memberi kebebasan untuk menyelesaikan pengalaman atau preferensi. Nah, misalkan contohnya di sini kita bisa membuat postingan biasa, image atau video, ataupun kita bisa memberikan pengaturan preferensi untuk kita sendiri. Seperti di sini ada display setting, change language, dan lain-lain. Oke, yang nomor 10 ada what you see is what you get. Nah, semua tampilan website di sini dapat digunakan sesuai dengan sebagaimana fungsinya. Seperti jika kita ingin membuat postingan dengan fiturnya bisa menggunakan fitur post. Nah, dan juga jika kita sudah melakukan membuat postingan, itu kita bisa melihat hasil postingannya di bagian sini. Nah, walaupun saya belum punya postingannya. Oke, selanjut. Nomor 11 itu ada flexibility. Nah, user user HoYoLab sudah diberikan tools yang lengkap untuk kebutuhan flexibility-nya. Dengan kebanyakan sudah bisa dilihat pada bagian homepage. Nah, toolsnya itu ada yang ini. Nah, di mana tools tersebut berfungsi sebagai shortcut sehingga user tidak perlu harus menyusuri seluruh website untuk mencari apa yang diinginkan. Nah, oke, selanjutnya ada responsiveness. Nah, HoYoLab di sini sudah cepat dan responsif, memastikan konten dan halaman dimuat dengan cepat dan baik di perangkat desktop ataupun mobile dengan mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, website ini sudah responsif dengan kita bisa melihatnya bagian sini. Nah, dengan berbagai ukuran juga sudah bisa respon. Nah, termasuk jika HoYoLab ini sendiri juga mempunyai aplikasi mobilenya sendiri. Oke. Terus yang 13 itu ada invisible technology. Nah, banyak fitur-fitur website yang kita dapat gunakan di sini tanpa mengganggu user sendiri seperti search, follow user, dan lain-lain. Nah, itu kita bisa menggunakannya tanpa kita harus mengetahui bagaimana cara kerja di dalamnya. Nah, misalkan seperti di sini ada fitur search. Nah, di sini dari search history saya bisa ada redeem kode, wallpaper, dan lain-lain. Oke. Robustness. Nah, website HoYoLab itu sendiri sudah berjalan dengan baik dan cepat tanpa ada gangguan apalagi error yang fatal. Nah, sini sudah bisa dibuktikan sejak website HoYoLab ini keluar beberapa tahun yang lalu. Itu websitenya jalan dengan baik dan tidak banyak masalah. Nah, namun jika kita menemui masalah, kita bisa langsung mengkontak developernya itu sendiri. Nah, dengan ada pilihannya di sini. Nah, yang nomor 15 itu ada protection. Nah, di sini keamanan dan privasi pengguna sangat dijaga. Nah, HoYoLab menerapkan langkah-langkah perlindungan dan mekanisme untuk menghindari penyalahgunaan, memastikan informasi pribadi pengguna tetap aman. Nah, di sini
Untuk login itu kita tadi bisa menggunakan seperti akun FB, Twitter dan lain-lain. Nah, namun di sini yang utama itu adalah akun Hoyoverse itu sendiri yang bisa kita biasanya digunakan untuk berbagai game-gamenya. Nah, karena Hoyoverse itu sendiri udah merupakan sebuah perusahaan yang tergolong besar, itu mereka sangat menjaga keamanan dan privasi user-user mereka. Nah, selanjutnya yang nomor 16 itu ada ease of learning. Nah, website Hololab sendiri ini mudah dipelajari karena fitur-fitur yang sudah diberikan itu berada di tempat yang jelas. Nah, dengan icon yang sesuai dengan fungsinya sendiri. Misalkan jika kita ingin mencari postingan Genshin Impact, kita bisa mengklik bagian Genshin Impact. Jika kita ingin mencari Zenless Zone Zero, kita bisa mengklik tabnya. Jika kita ingin membutuhkan toolsnya, kita bisa mencari dari sini. Jika kita ingin melakukan pre-order, bisa di sini dan yang lain. Nah, selanjutnya juga ada ease of use. Nah, website Hololab itu juga sudah mudah digunakan dengan alasan yang kurang lebih sama seperti sebelumnya. Karena sudah icon-icon dan hal-halnya sudah berada di tempat yang sesuai, jadi kita mudah menggunakannya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.